نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai mustahil Allah membiarkan sesuatu yang harus diterangkan tetapi Allah tidak menerangkan. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena Allah Maha Tahu. Sesuatu yang perlu diketahui oleh kaum muslimin pasti Allah beritahukan. Kalau kaum muslimin tidak perlu tahu seperti apa Allah bersemayam, bagaimana cara Allah turun ke langit dunia, seperti apa wajah Allah, jari Allah, bagaimana cara Allah membolak-balikkan hati manusia. Kok manusia perlu tahu, harus tahu? Tentu Allah telah terangkan. Jika Allah tidak menerangkan, berarti tidak perlu tahu. Maka perlukah bertanya tentang sifat-sifat Allah? Perlukah? Tidak perlu. Tidak perlu. Kecuali yang Allah jelaskan sendiri. Maka seluruh pertanyaan tentang Allah haram. Jangan pernah bertanya. Kecuali di zaman wahyu itu sedang turun. Nah, ini boleh, bahkan ini kehendak Allah. Bahkan perlu pertanyaan itu. Yang menggerakkan para sahabat bertanya siapa? Allah. Yang menggerakkan Ummu Salamah bertanya kepada Nabi bagaimana tata cara sholat di hari-hari Dajjal. Jamnya sudah tidak teratur. Bagaimana satu hari padahal sebetulnya itu 1 tahun. Allah gerakkan hati sahabat untuk bertanya. Walaupun tentang diri Allah. Kan salah satu pertanyaan sahabat kemarin, aina kana Allah qabla an yakhluqas samawati wal ardh? Di mana Allah berada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan arsy dan seterusnya? Di mana Allah berada? Ini dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau pertanyaan itu diucapkan oleh para sahabat, maka pasti itu benar. Ingat, pertanyaan yang datang kepada Nabi, pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi, ada berapa? Ada 3. Yang 2 batil, hanya 1 yang benar. Yang 2 dari kafir Quraisy, kaum musyrikin, dan dari Yahudi, Ahlul Kitab. Dua-duanya batil. Yang benar cuma 1, yang hak cuma 1, yaitu pertanyaan para sahabat. Maka seluruh pertanyaan para sahabat terjawab. Jika Nabi tidak menjawab, itu untuk menunjukkan sesuatu. Ya. Adapun pertanyaan Yahudi tidak terjawab tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Ini kan Yahudi.
Adakah jawabannya? Ayat selanjutnya jawaban? Bukan. Beda dengan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ada jawaban ayat selanjutnya? Ada. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang hilal. Ada jawabannya apa? Tidak. Ada. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid. Ada jawabannya ayat selanjutnya? Ada. Dan begitu seterusnya. Karena pertanyaan yang baik adalah berapa? Pertanyaan yang baik berapa? Separuh, setengah dari ilmu. Pertanyaan yang baik adalah separuh dari ilmu. Maka bertanya pun butuh ilmu. Inilah para sahabat. Beda dengan kaum musyrikin dan ahlul kitab, bertanya tanpa ilmu, maka pertanyaannya tidak dijawab. Nah, beliau membawakan di sini, ya Rasulullah, aina rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Di mana Allah sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Berarti langit belum ada, bumi belum ada, kursi belum ada, arsy belum ada. Belum ada makhluk. Hanya Allah yang ada. Belum ada makhluk satupun. Malaikat tentu belum ada. Jin belum ada. Jan yang pernah menghuni bumi ini sebelum Adam diciptakan, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini, belum ada. Apalagi Adam dan Hawa, jauh, masih jauh lagi. Hanya Allah satu-satunya. Di mana Allah berada? Kalau sekarang kan bersemayam di atas arsy. Dulu arsy belum ada. Di mana Allah berada? Ini pertanyaan salah seorang sahabat, dan ini dijawab oleh Nabi berdasarkan wahyu. Kana fi ama'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Di satu tempat yang tidak ada hawa, tidak ada hawa, ya, hawa bahasa kita hawa, ya. Udara mungkin. Di atasnya tidak ada, di bawahnya tidak ada. Wa khalaqa arsyahu 'alal ma'. Kemudian Allah menciptakan arsy, dan arsy Allah di atas air. Ini berita gaib yang hanya bisa kita imani. Jangan diutak-atik, jangan difikir dengan logika. Jangan mengatakan kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu. Stop pertanyaan itu. Kita ini kecil sekali dibanding dengan kebesaran keagungan Allah. Kalau seluruh ucapan Allah, seluruh khobar tentang Allah, semuanya kita bisa cerna, berarti berkurang kebesaran Allah. Ya, nggak usah jauh-jauh. Mobil yang canggih, mobil yang bagus, yang modern, apakah semua isi mobil ini kita tahu? Tentu tidak tahu. Tentu tidak tahu, karena saking bagusnya, saking canggihnya, tidak mungkin kita tahu semua. Ya, mesinnya, kelistrikannya dan seterusnya kita tahu semua, tidak mungkin. Kecuali mobil yang sederhana. Gitu. Bahkan semakin canggih sebuah mobil, itu tidak ada yang tahu 100%. Kecuali pabriknya itu, ya. Misalnya si fulan, walaupun kerja di situ, dia hanya tahu dari A sampai Z apa kelistrikannya. Mesinnya dia tidak tahu. Si B tahu dari A sampai Z apanya, mesinnya.
kelistrikan, dan dia tidak tahu bodi ininya segala macam, dia nggak tahu, dan seterusnya, karena saking canggihnya, saking besarnya. Itu makhluk ciptaan manusia. Bagaimana Allah Rabbul Alamin? Seluruh sifat Allah, khabar tentang diri Allah, kita tahu semua. Berkurang kebesaran Allah. Justru banyak yang kita tidak tahu, bahkan mayoritas kita tidak tahu. Kita cuma sekedar menghafalkan kata-kata. Allah bersemayam di atas arsy, kita tirukan. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kita tirukan. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, kita tirukan. Allah akan menampakkan betisnya, kita tirukan. Imani apa adanya. Ini semakin menunjukkan betapa kecilnya kita, betapa besarnya, betapa agungnya Allah Rabbul Alamin. Jangan seperti Mu'tazilah, seolah mereka harus tahu seluk-beluk tentang diri Allah. Mereka harus tahu, berarti mereka merendahkan Allah. Tidak mungkin Allah begitu, tidak mungkin Allah begini. Ini sombong sekali. Dia takabur, membesarkan dirinya di hadapan Allah. Maka biarkan Allah mensifati dirinya, berkata tentang dirinya, terserah Allah, kita tinggal tirukan. Seaneh apapun, kita tidak faham sedikit pun, gak masalah. Yang penting kita percaya, mengimani, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurang. Fahadha soal adi. Ini pertanyaan yang besar, pertanyaan adi. Yadullu ala anna kulla ma yahtaju ilaihi an-nas fa inna Allaha yubayyinuhu. Bahwa apapun yang diperlukan oleh manusia, apapun yang dihajatkan oleh kaum muslimin, pasti Allah akan menerangkan. Allah Maha tahu. Ini mereka perlu tahu, ini mereka perlu tahu. Kalau ini nggak perlu, ini jangan, kan gitu. Gitu kan? Antum yang jadi guru, ketika ditanya oleh muridnya tentang sesuatu yang belum sampai pelajaran itu, misalnya dia kelas 1, dia bertanya mungkin pelajaran tentang kelas 5 atau kelas 6, insya Allah antum nggak mau jawab, belum waktunya, belum sampai akalnya, gitu kan? Padahal sama-sama manusia, guru manusia, murid manusia. Itu pun ada tingkatan. Ada sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Ada sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Bagaimana sering kita dengar anak kecil, anak TK atau anak umur 3 tahun bertanya kepada ibunya, bertanya kepada ayahnya, ketika melihat foto ayah ibunya sedang nikah. Waktu itu adik ada di mana? Kok nggak lihat? Akan sulit dijawab. Kalau dia sudah kelas 4, kelas 5 barangkali, ini baru 3 tahun, sulit menjawabnya. Padahal sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Bagaimana Allah Rabbul Alamin yang bukan makhluk, lalu ucapannya, keterangannya, semuanya bisa difahami oleh makhluk? Mustahil. Maka berbicara tentang Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah, betul-betul mengedepankan iman, percaya, siqah, apa adanya. Nah, jika memang diperlukan keterangan itu, pasti Allah akan menerangkan, menjelaskan dengan 3 cara kemarin. Cara pertama,
Dijelaskan langsung oleh Allah. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang bahas. Tiba-tiba Allah jelaskan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang bahas. Allah langsung jelaskan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tanpa didahului pertanyaan, tanpa didahului peristiwa, Allah langsung jelaskan. Was-samawatu matwiyatum biyamini. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Padahal nggak ada yang nanya, nggak ada pembahasan, nggak ada yang memulai. Allah nggak peduli. Allah jelaskan, Allah terangkan bahwa ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya, bahwa Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, dan seterusnya dan seterusnya, tanpa nunggu pertanyaan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa ini penting, ini harus tahu, ini harus difahami dan diyakini oleh kaum muslimin. Maka Allah terangkan. Ini cara pertama. Cara kedua, dengan pertanyaan seperti tadi. Ada yang bertanya, ya Rasul, di mana Allah berada? Siapa yang menggerakkan sahabat bertanya seperti itu? Tentu Allah, bukan setan, bukan setan, bukan iblis. Kalau setan, iblis tidak akan dijawab, akan diperingatkan oleh Nabi SAW. Siapa yang menggerakkan? Allah. Lalu kenapa Allah membagi-bagi seperti itu? Kenapa tidak diterangkan aja pertama? Terserah, suka-suka Allah. Ya Rasul, apakah Allah itu jauh sehingga kita harus berteriak-teriak untuk memanggilnya? Atau Allah itu dekat sehingga cukup kita berbisik-bisik? Dijawab oleh Nabi, Allah jauh apa dekat? Dekat. Dekat. Dekat apanya? Ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, bukan zatnya. Bukan zatnya. Kalau zatnya para sahabat sudah paham, tidak mungkin bertanya orang. Allah tidak ada di bumi, Allah adanya di atas langit. Tetapi secara penglihatan, pendengaran, jauh apa dekat? Artinya, perlukah kita teriak-teriak memanggil Allah? Apa cukup berbisik-bisik? Nabi menjawab, cukup berbisik-bisik. Maka dikatakan salat itu kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Ini yang sahih, bukan sedang bertemu. Ini istilah-istilah sufiyah, istilah-istilah sufiyah. Kita bertemu dengan Allah di sepertiga malam ketika sholat. Ini istilah sufiyah. Istilah ahlu sunnah, kita salat itu sedang berbisik-bisik, munajat dengan Allah, bukan bertemu. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Dijelaskan tanpa sebab. Tidak ada hujan, tidak ada angin, istilah kita ya, tidak ada peristiwa apa-apa, tidak ada pertanyaan apa-apa. Tiba-tiba Allah menjelaskan bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan kedua jarinya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Padahal tidak ada pertanyaan, tidak ada peristiwa.
Yang kedua apa tadi? Dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan. Yang ketiga, dengan peristiwa. Dengan peristiwa. Ada sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat. Misalnya ketika para sahabat berjalan menanjak, sunnah ketika berjalan menanjak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik jalan kaki, berkendara, berarti bisa dikiaskan pesawat sedang sedang meninggalkan landasan, bisa menanjak kan, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keras, kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, peristiwa kan, langsung ditegur oleh Nabi bahwa yang kalian seru ini bukan Tuhan yang tuli. Allah tidak tuli sehingga kita harus berteriak-teriak. Tidak seperti manusia kita berbicara kepada orang yang tuli, tentu harus berteriak biar dia dengar. Allah tidak tuli, tidak perlu teriak-teriak. Gitu ya. Ini karena peristiwa. Ya. Dan ini umum. Ini umum. Bukan hanya tentang sifat Allah. Tentang homer, tentang judi, tentang sholat, tentang puasa, tentang jihad. 3 itu. Allah jelaskan, Allah terangkan, Allah turunkan ayat, padahal tidak ada pertanyaan, tidak ada peristiwa. Yang kedua, karena ada pertanyaan. Yang ketiga, karena ada peristiwa. Nggak jauh dari itu. Tidak jauh dari itu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian menyebabkan ayat turun. Apa istilahnya? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya, sudah ya. Yang dengan pertanyaan itu akhirnya turun ayat. Yang pertama tadi, tidak ada pertanyaan, tidak ada peristiwa apa-apa. Allah langsung turunkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini enggak ada peristiwa apa-apa, enggak ada pertanyaan apa-apa. Memang Allah menghendaki mulai tahun ini kalian harus berpuasa Ramadan. Dan semenjak saat itu puasa 10 Muharram, Asyura sudah tidak wajib lagi. Tadinya wajib. Sebelum turun ayat itu, puasa 10 Muharram, hari Asyura wajib. Walaupun yang mengawali adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah mencontoh Nabi SAW. Apa yang beliau contohkan, kita ikuti. Wal jawabu 'anil iskali fi haditsin nuzul. Ini kembali kepada hadis nuzul. Ini luar biasa. Luar biasa. Para ulama itu membahas. Bahkan Syekhul Islam menulis kitab khusus. Hadisun nuzul. Hadis tentang nuzulnya, turunnya Allah setiap sepertiga malam. Dibahas oleh para ulama. Padahal antum tahu, para sahabat ada yang bahas nggak? Para sahabat ada yang bahas nggak? Tidak ada. Tidak ada. Para sahabat diam. Ayat imani sudah selesai. Tapi kenapa Syekhul Islam, Syekh Al-Albani, Imam Bukhari dan lain-lain membahas berdalam-dalam? Jawabnya,
Jawabnya, karena sudah muncul syubhat. Karena sudah muncul syubhat. Kalau tidak dibahas, khawatir kaum muslimin ikut terkena syubhat. Begitulah tugas para ulama. Maka para ulama itu tidak menghabiskan waktu untuk membahas tentang sedekah, tentang birrul walidain, tentang wajibnya sholat, tentang haramnya khamr, haramnya zina. Kalau ini kan nggak ada syubhat, sudah tahu semua. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, kalau istilah kita, kebijakan yang tidak populer, gitu. Karena memang kaum muslimin awam nggak suka bahas-bahas gituan. Mendingan bahas yang jelas saja. Mari sholat, mari puasa, mari bersatu, mari berjamaah. Jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi. Lihat, para ulama tidak menghabiskan waktu untuk pembahasan itu. Karena sekali lagi tidak ada syubhat. Justru ini nih, ketika turunnya Allah sudah mulai diutak-atik, sudah mulai diselewengkan. Sudah banyak kaum muslimin yang mengatakan kiasan. Allah turun ke langit dunia itu kiasan. Yang turun bukan Allah, bukan zat Allah, tapi rahmatnya. Nah, ini dia. Ketika muncul subhat-subhat seperti ini, baru para ulama itu tampil. Kenapa para sahabat tidak membahas turunnya Allah itu begini sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul? Kenapa? Ya karena belum ada kalimat yang mengatakan bahwa turunnya Allah itu kiasan, yang turun bukan Allah tapi rahmatnya, belum ada di zaman sahabat. Maka para sahabat tidak membahas. Kenapa para ulama, bahkan Syekhul Islam menulis kitab khusus? Karena sudah mulai diselewengkan. Beginilah sifat ulama ahlus sunnah, walaupun orang nggak suka. Setelah Syekhul Islam dan lain-lain ulama ahlus sunnah menulis tentang ini, membahas tentang ini, hadisun nuzul, kemudian bagaimana Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang didapat oleh beliau? Apa yang didapat oleh beliau? Cacian, makian, hinaan, hujatan, dan terakhir penjara, mati di penjara. Begitu. Coba kalau beliau bahas tentang sedekah, bahas tentang birrul walidain, bahas tentang haramnya zina, haramnya judi, persatuan Islam, wajibnya salat berjamaah, tidak ada cacian, tidak ada makian. Kaum muslimin akan mengikuti. Ya, ini dia pelajaran bagi duat, terutama duatus salaf. Jangan hanya berdakwah sesuatu yang populer di masyarakat. Jika itu yang didakwakan, nggak ada resiko. Coba ada dai yang membahas tentang birrul walidain, tentang sedekah, wajibnya salat, wajibnya puasa. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada hujatan, tidak membahas tentang syubhat. Dai-dai yang dicaci, dimaki, dihujat, dibilang Wahabi dan seterusnya, ini itu yang membahas tentang syubhat. Maka sangat disayangkan kalau du'atus salaf menghabiskan waktu untuk membahas hal-hal yang kaum muslimin sudah tahu. Jangan dihabiskan untuk itu, sisakan, kalau perlu bukan sisakan, porsi yang terbanyak di majelisnya, di tulisannya, di dakwahnya. Yang terbanyak adalah masalah manhaj, masalah akidah, masalah tauhid, membahas tentang mana yang hak, mana yang batil. Sisakan sedikit waktu membahas tentang birrul walidain, sedekah, persatuan Islam, wajibnya salat berjamaah, dan seterusnya yang kaum muslimin sudah tahu.
untuk sekedar memberikan semangat kepada mereka agar semakin jauh dari zina, semakin jauh dari khamar, semakin jauh dari judi, semakin rajin sholat berjamaah di masjid, semakin berbakti kepada orang tuanya, gitu. Bukan menghabiskan waktu untuk itu. Ya. Sebagaimana Imam Ahmad tidak suka dengan tampilnya dakwah Haris Al-Mahasibi. Ya, kalau sekarang mungkin ayat Al-Qarni, gegap gempita ketika berbicara tentang riba, ketika berbicara tentang khamar, ketika berbicara tentang wajibnya sholat. Banyak yang tersadar, tapi para imam nggak suka, ya, karena meninggalkan pembahasan tentang manhaj, tentang akidah, tentang tauhid, gitu. Dan umumnya masyhur, umumnya diterima oleh kaum muslimin, gitu. Ya, seperti pembahasan tentang batilnya agama Nasara, tentu ini bagus, ya kan, hujjah. Tapi menghabiskan waktu untuk itu tentu sayang sekali kalau tidak berdakwah tentang manhaj. Dan gagap gempita, kaum muslim ini menyambutnya luar biasa. Ya, diawali dari sebuah keyakinan bahwa Nasara itu memang batil. Ketika ada seorang muslim memaparkan kebatilan Nasara, tentu senang kaum muslim. Apalagi beliau hafal Injil ini, Injil itu, dan seterusnya. Ya tentu ini senang, hiburan bagi kaum muslimin. Tapi sayang kalau habis waktunya, ya, sementara tidak mengajarkan tentang manhaj, tentang tauhid, tentang akidah, ya, maka sabar kita. Sabar, betul-betul sabar, ya. Nah, sifat syubhat itu apa? Sifat syubhat itu apa? Kuat. Sifat syubhat itu kuat. Kalau tidak kuat bukan syubhat namanya. Syubhat itu menyerang apa? Menyerang hati. Sifat hati itu apa? Lemah. Sifat hati itu lemah. Kuat bertemu dengan lemah, tentu yang menang yang kuat, yang kalah yang lemah. Kan begitu. Iya. Sifat syubhat kuat. Maka lihat syubhat-syubhat itu yang sampai ke telinga kita, yang kita baca, kuat. Kalau tidak kuat, bukan syubhat. Ya. Saudara-saudara yang sudah sering sholat, sekali-kali zina nggak apa-apa, mari kita berzina. Syubhat bukan? Enggak ada kuat-kuatnya. Ya. Paling kaum muslimin ini Ustadz stres ini. Ya. Ini baru keluar dari rumah sakit jiwa ini. Ya, nggak ada yang kena kan? Nggak ada yang kena karena nggak kuat. Syubhat itu sifatnya kuat. Gitu. Anda tahu hari ini hari apa? 12 Rabiul Awal. Lahirnya siapa? Manusia mulia. Yang dengan beliau kita dapat hidayah. Pantaskah kita lupakan 12 Rabiul Awal? Nah, ya kan? Kuat ini. Ya. Pantaskah kita lupakan? Sementara kita tahu, Napoleon Bonaparte kapan lahirnya, Soekarno kapan tauhid. Ini Nabi kita, Rasul kita, sampai kita lupa 12 Rabiul Awal. Kuat ini. Iya kan? Padahal nggak tahu juga nggak apa-apa, ya kan? Nggak tahu, ulama aja nggak tahu, Nabi aja nggak tahu. Ya, maksud kita harus tahu. Nabi nggak tahu kapan beliau lahir. Kalau tahu tentu sudah diucapkan oleh beliau. Kalau ada sesuatu pada 12 Rabiul Awal itu ada sesuatu, tentu akan beliau sampaikan. Mustahil beliau sembunyikan ilmu. Beliau tidak tahu. Maka 12 Rabiul Awal itu sudah sepakat apa belum para ulama tarikh? Belum sepakat. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan di luar Rabiul Awal. Ya karena memang simpang siur. Nah, ketika Nabi lahir, sudah ada yang tahu kalau ini bayi ini akan menjadi manusia besar, manusia termulia yang diampuni dosanya, yang belum dan yang sudah, dan seterusnya, belum ada yang tahu. Maka ya tidak diingat-ingat. Beda dengan
wafatnya beliau. Tentu kaum muslimin, bahkan manusia tahu, manusia besar wafat. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya, wafatnya ini. Ya kan, yang merayakan, yang senang-senang ini senang-senang apa nih? Senang-senang, ya kan? Senang-senang lahirnya beliau apa wafatnya beliau, ya kan? Di sini syubhat itu kuat, sangat kuat. Maka hati-hati, jangan gegabah. Saya bisa memilah, saya bisa memilih, saya sudah dewasa, saya punya bekal. Sombong, sombong. Ya. Itu masih ingat ada ulama tabi'in yang menikahi siapa? Wanita khawarij. Iya kan? Niat awalnya apa? Mau mendakwai wanita. Wanita kan lemah. Ini karena yaitu dia, syubhat itu kuat. Akhirnya dia menjadi khawarij. Padahal tadinya alim, awalnya ingin mendakwai. Maka langkah yang terbaik kalau melihat orang sesat, teman sesat, saudara sesat, sudah jauhi. Yang paling harus kita perhatikan adalah diri kita. Yang penting aku selamat dari subhat dia. Mendakwai dia, meluruskan dia, membetulkan dia, menyadarkan dia, bukan kewajiban kita. Dan berapa banyak kisah seperti tadi. Awalnya mau meluruskan, membetulkan, tetapi dia sendiri yang kena. Itu sudah sering terjadi. Kenapa? Tadi syubhat itu kuat. Madama thuluthul lailil akhir fi hadhil jihah baqiyan. Ketika kita berada di satu tempat yang di situ sedang berlangsung sepertiga malam yang akhir. Jadi subuh ditarik mungkin sekitar 3 jam di kita ya, atau mungkin hampir 4 jam. Ya. Sampai subuh. Jadi sepertiga malam itu bukan sedetik 2 detik, semenit 2 menit, bukan. Tapi beberapa jam. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, tergantung kita berada di permukaan bumi yang mana. Gitu ya. Sedang kalau di apa istilahnya di tengah ya, khatulistiwa, tropis ya barangkali hampir mirip. Rata-rata 12 jam malam, 12 jam siang. Nah, tapi ke selatan atau ke utara kan tidak rata seperti itu. Malamnya bisa panjang sekali sampai 20 jam, siangnya cuma 4 jam atau kebalikan. Gitu. Adapun waktu saya kira sepakat semuanya 24 jam. Ya, 24 jam. Maka kan tidak ada perbedaan hari. Ya, tidak ada perbedaan hari. Yang ada kan perbedaan jam. Ya. Ini menjawab kemuskilan bagaimana perbedaan kita dengan Arafah. Allah Maha tahu. Maka kan tidak ada perbedaan hari, yang ada perbedaan jam. Maka insya Allah harinya sama, apalagi di kita cuma beda 4 jam. Maka mudah sekali. Kalau toh ada di belahan bumi sebelah mana kok bedanya sekali, ya itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita tahu kapan wukuf dilaksanakan, hari apa maksudnya. Nah, di hari itulah kita puasa Arafah. Ya. Fannuzulu fiha muhaqqaq. Maka disitulah Allah turun. Misalnya di kita sedang berada di jam 3:30 sebelum subuh. Disitulah, saat itulah kita yakini Allah sedang turun.
Allah sedang turun. Kita yakini. Gitu. Maka apa yang kita lakukan? Mohon ampun, meminta sesuatu, bertaubat. Karena Allah turun bukan tanpa maksud. Allah turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang sedang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang sedang memohon sesuatu akan aku beri. Mumpung Allah sedang turun, kita minta, kita mohon ampun, kita bertaubat. Gitu kan? Wa fi ghairiha la yakunu nuzulu qabla thuluthil lail akhir aw nisf. Sementara di tempat lain ya tidak. Sementara di tempat lain tidak. Kita konsen di tempat kita. Nggak usah memikirkan bagaimana saudara-saudara kita di Saudi, bagaimana saudara-saudara kita di Eropa, Amerika. Ya. Kita sedang di sini. Kita sedang berada di tempat di mana Allah sedang turun, yaitu 3 jam sebelum subuh sampai subuh. Cukup lama waktu itu. Ya. Cukup untuk kita qiyamul lail, bertaubat, mohon ampun. Wallahu laisa kamitslihi syai'. Dan Allah tidak sama dengan apa? Dengan apapun. Kalau sama Allah itu dengan kita, tentu kita tidak akan bisa menerima bagaimana Allah turun ke langit dunia di sini, nanti turun lagi di sana, nanti turun lagi di sana, nanti turun lagi di sana. Berarti Allah nggak naik-naik. Kapan naik ke arsy-Nya? Karena setiap detik itu pasti ada sepertiga malam. Ya seperti sekarang ini. Sekarang ini kita sepertiga malam yang awal. Kita sedang berada di sepertiga malam yang awal. Nanti sebentar lagi sepertiga malam yang tengah. Nah, Allah turun di sepertiga malam yang akhir. Sekarang ini, ya, jam 8:30 kurang. Adakah belahan bumi yang sedang sepertiga malam? Ada apa tidak? Ada. Disitulah Allah turun. Gitu. Bisakah kita menjangkau dengan akal kita? Nggak bisa. Maka imani saja. Taati saja. Sami'na wa ata'na. Kita ambil hikmahnya tadi. Mumpung Allah sedang turun. Nah, di bumi di mana Allah sedang turun, sekarang ini, mereka memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya. Karena apa? Wallahu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Dia. Wal haditsu yadullu ala anna waqtan nuzul yantahi bitulu'il fajar. Hadis di atas menunjukkan bahwa waktu turunnya Allah itu selesai. Waktu turunnya Allah itu habis ketika terbit fajar. Ketika fajar terbit berarti subuh, adzan selesai. Allah sudah tidak turun lagi. Salat tahajud, salat witir sudah tidak boleh lagi. Ya. Allah sudah tidak berada di atas langit kita. Dan kita imani saja. Nah, sahur sudah tidak boleh lagi. Yang ada gantian, siap-siap sholat subuh. Dan sudahkah siang? Dan sudahkah siang? Sudah. Sudah bukan malam lagi. Sudah berganti dengan siang. Karena siang dan malam itu pergi otomatis datang. Datang otomatis pergi. Ketika malam pergi, siang langsung datang. Ketika siang pergi, malam langsung datang. Tidak ada selah gitu. Seperti istilah di kita, ya. Siang selesai,
malam belum datang, maka sore, petang, nah, istilah kita. Malam sudah hilang, tapi siang belum datang, maka pagi. Ini istilah kita, walaupun itu juga bahasa Arab seperti itu, tapi istilah syar'i tidak. Istilah syar'i adalah malam dan siang, siang dan malam. Maka Allah mengatakan, sempurnakan puasa kalian sampai malam. Wa atimmus siyam ilal lail. Sempurnakan puasa kalian itu sampai malam. Nah, disinilah orang-orang Syiah Rafidhah salah paham. Mereka mengatakan berdasarkan ayat itu, kalau buka puasa harus malam. Maghrib kan masih sore. Ah, mereka biasanya habis sholat maghrib ceramah atau apa ya di ICC sana. Nanti habis sholat isya baru berbuka. Ya, ma'ruf ini. Luar biasa, keburukan yang luar biasa. Dan Nabi bersabda gimana? La tazalu ummati fi khairin, bahwa umatku akan selalu berada dalam kebaikan kalau menyegerakan berbuka. Ini mafhum apa? Mafhum mukhalafah. Artinya umatku akan berada dalam keburukan kalau selalu menunda, mengakhirkan berbuka. Maka mereka buruk sekali. Dan luar biasa keburukan mereka, sangat luar biasa. Berbeda dengan ahlus sunnah, berada dalam kebaikan karena menyegerakan berbuka. Maka dengan demikian kita faham, yakin bahwa ketika maghrib itu tiba berarti malam datang, siang sudah tidak ada lagi. Ketika subuh tiba, siang datang, malam sudah tidak ada lagi. Wa alaina an nastaslima, maka wajib bagi kita untuk menyerahkan semuanya dan mengatakan sami'na wa ata'na wattaba'na wa amanna. Ada 4 di sini. Sami'na, dengar. Berapa banyak dari kita yang mendengar saja tidak sanggup, ya, mendengar firman Allah, mendengar sabda Nabi. Berapa banyak ahlul bidah, mereka menutup telinganya ketika mendengar sabda-sabda Nabi. Yang aneh ya, kalau sabda-sabda Nabi tentang birrul walidain, sabda-sabda Nabi tentang salat, sabda-sabda Nabi tentang jihad, mereka mau dengerin. Tapi ada sabda Nabi bahwa Allah menyingkapkan betisnya, mereka nggak mau dengar. Mereka tutup telinganya, dengar saja tidak mau. Dan itu ahlul bidah seperti itu. Pilih-pilih dalam mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka nggak suka dengan hadis-hadis itu, nggak suka. Beda dengan ulama ahlus sunnah, semuanya dibawakan. Berapa banyak ulama itu, diantaranya Imam Bukhari yang madhabnya, pendapatnya tidak sesuai dengan hadis itu, tetap dibawakan. Ini kejujuran para ulama ahlus sunnah, tidak curang. Padahal dilihat sekilas hadis itu menentang pendapatnya, madhabnya, tapi karena kejujuran beliau, kejujuran ahlus sunnah, dibawakan hadis itu. Beda dengan ahlul bidah, disembunyikan, pura-pura nggak tahu, dengar saja tidak mau. Wa ata'na, taat, mendengar saja tapi tidak taat. Siapa? Yahudi. Sami'na wa asayna, dengar, memang dengar, tapi nggak mau taat. Mau dengar dan tahu, karena mereka kan suka dengan ilmu. Yahudi itu kan suka, hobi dengan ilmu, maka ilmu itu ditumpuk-tumpuk oleh Yahudi. Istilah kita koleksi ilmu, tumpuk-tumpuk saja, nggak ada amal, tidak diyakini, dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk. Maka mereka mau dengar, sami'na, tapi wa asayna. Kita tidak. Setelah kita mendengar, kita taati. Wattaba'na, kita ikuti tadi. Ya, bersemayam di mana? Arsy. Iya, bersemayam di arsy.
Allah akan menampakkan apanya nanti? Betisnya. Iya, betisnya. Ikuti. Membolak-balikkan hati dengan apa? Dengan kedua jarinya. Iya, kedua jarinya. Ikuti. Betul-betul ikuti apapun, seaneh apapun. Ikuti. Karena kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah. Kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan kepandaian Allah, ilmunya Allah. Kita ikuti. Yang kita nggak tahu, dokter tahu, kita ikuti. Sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Gimana Allah Rabbul Alamin yang maha tahu, lalu kita tidak mengikuti? Bodoh sekali. Orang yang tidak mau mengikuti ucapan Allah bodoh sekali. Lebih bodoh dari orang yang sakit, diberi nasihat oleh dokter, dia tidak mengikuti. Dia tidak sikoh dengan dokter. Dia tidak percaya dengan dokter. Kan bodoh. Nah, ini lebih bodoh lagi. Karena Allah jutaan kali lebih alim dari si dokter. Dokter tahu cuma tentang kesehatan. Allah tahu tentang segalanya. Fahadihi wadhifatuna la natajawazul Qur'ana wal hadis. Inilah tugas kita, inilah kewajiban kita. Jangan menyimpang sedikit pun, jangan melampaui sedikit pun dari Al-Quran dan hadis. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.